anak di pangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Artinya dia akan mendahulukan, akan mengutamakan. Jadi ruh sebuah gerakan apapun itu perkaderan. Kalau sudah kita lupa melakukan perkaderan, maka tinggallah jadi papan nama. Perkaderan bagaimana? Perkaderan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Dari ada yang doa pakai kemenyan, masih banyak di sana. Oh iya. Masih banyak kemenyan kan. Itu lambat-lambat alhamdulillah ya lepaskan. Iya, lepas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi azmain. Kembali lagi sahabat dakwah Muhammadiyah dalam program podcast Infomu bersama saya Bes Nugraha. Dan ini udah masuk ke episode ke-54. Nggak terasa perjalanan podcast Infomu ini sudah banyak ya. Kita menghadirkan tamu-tamu yang sangat luar biasa, biasa di luar, bahkan ini keluarnya jauh dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Kita kehadiran tamu yang spesial. Beliau saat ini tinggal di kota Solok, kota beras ya, luar biasa sekali. Bagaimana perjalanan beliau sudah hadir di studio podcast Infomu, Buya Markoma Mahmuda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat ya. Biasa di luar ya. Biasa di luar ya. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah perlu diketahui bahwa Buya Markoma Mahmuda ini di Muhammadiyah sangat aktif juga, bahkan dari mudanya juga SD, SMP, kuliah di Medan ya Buya ya. Tapi ke depan beliau di Solok. Kenapa beliau berada di sana? Wah, kalau mungkin kita lihat di sini ada buku Ulama Minangkabau di Pentas Tanah Deli. Mungkin ini lebih cocok ulama Tanah Deli yang berada di Pentas Minangkabau. Iya. Oke. Dan ternyata track record beliau sangat luar biasa. Saat ini menjadi pimpinan di Basnas Kota Solok. Sebelumnya juga pernah menjabat komisioner KPU 2 periode di daerah Solok. Dan banyak sekali nanti kita akan ulik bagaimana perjalanan beliau dengan tema kita perjalanan dakwah Buya Markoma Mahmuda. Buya mungkin boleh diceritakan sedikit. Ini kan kalau boleh tahu kan Buya kan di Solok nih kan, tinggal beraktivitas di sana. Nah ini ada rangka apa sih ke kota Medan? Oh iya. Bismillah. Saya ke Medan ini boleh dikata seperti pulang kampung. Pulang kampung ya. Iya. Kami itu tinggal di Jalan Puri, Kota Matsum. Saking lamanya kami di Jalan Puri itu, nama gang itu ada nama kakek kami, nama uak kami gitu. Iya. Dan saya kemari itu dalam rangka memenuhi undangan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pulau Brayan Darat untuk jadi khatib Idul Adha. Khatib Idul Adha. Idul Adha, ya. Ya kalau namanya sudah sampai di Medan, ya kader-kader yang pernah kita bina dahulu, teman-teman satu yang sering ngungku kita sama dulu, ya tentu ya ngajak ngumpul kan. Dan jarang tidur cepat kalau di sini. Iya, itu dia. Bersilaturahmi, insyaallah. Ya. Udah berapa lama nggak pulang ke Medan, Bel? Saya terakhir ketika muktamar IPM-nya. Oh, muktamar IPM terakhir ya. Dan saya tuh bawa istri situ mari. Kali ini sendiri aja kayak sendiri udah saya ajak, cuma karena anak saya pun sedang kuliah, mau masuk kuliah kan, sehingga ya berbagilah kami. Bagi tugas ya, Buya. Oke. Nah, perjalanan bermuhammadiyah Buya mungkin kan sempat menjabat ketua umum PWIPM Sumut, ya kan, pernah juga di PDM Solok, ketua dan sekretaris, bahkan sekarang menjadi ketua Majelis Wakaf ya Buya ya? Ketua Majelis Wakaf di Solok ya Buya? Kabupaten Soloknya. Nah itu mungkin boleh diceritakan pengalaman Buya bermuhammadiyah. Kalau saya di Muhammadiyah ini mulai masuk karena saya di SD, kami diwajibkan oleh orang tua wajib masuk SD Muhammadiyah. Kami 9 orang kan. Kemudian di SMP Muhammadiyah, dan di SMP Muhammadiyah tahun 1978 saya mulai ber-IPM. Ya.
sampai akhirnya dari pimpinan ranting, pimpinan kelompok di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, sampai di wakil ketua, jadi ketua 1 PWIPM Sumut. Disitulah saya langsung ke berbagai daerah Sumatera Utara ini, IPM-IPM yang vakum alhamdulillah bangkit di periode itu, karena ada isu muktamar, bukan isu muktamar, kita sudah diamanahkan untuk menjadi tuan rumah muktamar IP, tapi gagal, nggak jadi, karena tidak dibolehkan eksis. Selain OSIS, akhirnya kita gagal muktamar. Tapi alhamdulillah dampaknya berbagai daerah sudah berdiri IPM. Saya ketua 1. Musyawarah wilayah berikutnya saya jadi ketua umum. Iya. Tapi kalau untuk kenapa sih Buya memilih terakhir jadinya ke Solok? Apakah mendapat tambatan hati di sana, Buya? Kalau tambatan hati saya itu, ya Baron tahu itu. Ya itu. Kalau perkaderannya kalah saya. Jadi PM paling lengkap perkaderannya. Dari TCTM 1, 2, 3, latihan DAI 3, Diksusti, dan dia mantan ketua 3 PD PM Kota Medan. Orang Minang asli, tapi masih sampai hari ini udah puluhan tahun di Sumatera Barat, masih rasa Medan ya. Jadi saya jumpa istri di sini, di Muhammadiyah. Saya punya berumah tangga di sini. Waktu menikah, Baron jadi panitia dulu. Dan punya anak 1 di sini. Ayah dan ibu mertua saya itu orang Minang asli. Dan beliau tuh pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga Pimwil Tapak Suci. Beliau itu bersilat. Allahu yarham kan. Beliau orang Minang asli. Ketika saya sudah menikah, saya minta izin. Ya, saya minta izin untuk nyewa rumah, nggak dikasih. Namanya orang Minang ya, tinggal di sini. Punya anak 1, nanti dulu punya anak. Akhirnya sudah punya anak, nggak dikasih juga. Tunggu besar di jalan. Akhirnya meninggal ibu mertua saya. Dan saya kerja di asuransi takaful keluarga. Saya membuka di Medan ini. Akhirnya saya ditugaskan untuk membuka ke Sumatera Barat. Nah, ini jalan untuk keluar dari rumah mertua ini. Nah, di Padang saya di Padang sekitar 2 tahun. Kemudian akhirnya qadarullah, istri yang selama ini tidak pegawai negeri ikut tes, pindah di Solo. Jadilah saya ikut istri di Solo. Saya jadi kepala pesantren pertama sekali situ. Pesantren saya Muhammad Musin, pesantren pertanian. Jadi dosen saya, jadi ketua prodi. Ya, banyak sekali. Ya, kemudian salah seorang mantan anak IMM yang jadi hakim. Tahu latar belakang saya, menawarkan, ya Buya ikut tes KPU, ini udah injury time nih. Udah mau. Ya, akhirnya tes, alhamdulillah saya orang yang baru di situ kan. Maka berterima kasih sekali saya sama IPM terutama yang sudah mengkader saya, sehingga alhamdulillah ya tes psikologinya, tes tertulis, bagaimana saya masih di atas 5 besar lah. 2 periode ya, periode pertama. Sangat berat sekali karena pendatang, orang baru, serangannya luar biasa. Ya, sampai saya ke pengadilan. Baron juga bantu. Ya, saya dimasukkan orang ke parpol, padahal saya bukan orang parpol kan. Baron yang bantu. Ya, dan periode kedua agak lancar, alhamdulillah. Dan sekalipun saya di KPU, saya masih aktif berdakwah. Saya juga pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Solo. Kota Solo. Iya, sampai 4 periode. Iya. Jadi udah periode inilah saya keluar, dan kemudian tapi tetap berdakwah terutama ke pelosok-pelosok. Jadi Sumatera Barat itu masih banyak ada yang pelosok-pelosoknya tuh yang nggak bisa ditempuh dengan kendaraan biasa gitu. Oke, baik. Yeah. Ini menarik. Nanti mungkin kita ulik ya di situ, Buya. Yeah. Tapi mungkin terkait dengan perjalanan seorang Buya, Dr. Andes Makrumah Mahmuda yang Nasution, ya kan? Jelas sekali orang Sumatera Utara, kan? Itu bisa eksis berbaur menjadi tokoh juga di Kota Solok, menjadi pengurus Muhammadiyah juga, ketua Dewan Dakwah, bahkan tadi komisioner KPU itu sekarang menjadi pimpinan Basnas juga. Nah, itu bagaimana sih perjalanannya, Bu? Saya ya melakukannya ya pertama ketika kalau yang dakwah namanya, saya tidak pernah milih-milih, tidak pernah minta-minta kecuali tempat yang parah. Saya pindah itu. Kayak mana kalian sini, tapi pakai bahasa Minang lah ya. Ya, kayak mana ada ustadz di sini katanya kan. Payah cari ustadz ya kan. Sama seperti saya sampai hari ini masih membina narapidana
dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Dan itu saya minta dari tempat yang belum manusiawi lapasnya, saya minta, kenapa nggak ada orang yang sini, kenapa nggak ada uangnya, nggak ada yang berani ngadapin napi. Alhamdulillah saya tembus, bisa. Kemudian udah pindah lapasnya bagus, baru orang sudah aman, sudah terkondisi, para napi dan tahanan, baru yang lain masuk. Iya, sekarang udah aman. Jadi kalau Ramadan, ya biasanya malam pertama saya di sana, tapi 2 tahun belakang ini nggak lagi, sudah ada penyuluh agama dari Kemenak di sana. Gitu. Iya, itu berarti merintisnya luar biasa memang. Berarti Buya perintisnya itu ya? Bisa dibilang ya? Mungkin sebelumnya ada, tapi ada. mandek atau kayak mana? Karena ketika saya datangi, alasan itu nggak ada yang berani kemari dan kami tak punya dana katanya. Iya. Ini menarik nih Buya, terkait dengan mungkin jalan dakwah, berdakwah di daerah pelosok-pelosok, Iya. bahkan Buya juga bahkan ke lembaga pemasyarakatan. Itu gimana perasaannya Buya, jalan dakwah? Iya, karena saya memahami firman Allah di surah As-Samm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billah wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu surah As-Saff ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah perniagaan? Jadi Allah mau nawarkan kita, ada nih sebuah perniagaannya. Karena biasanya manusia suka bisnis kan, nah, yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Caranya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan watujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, diri kamu, ya. Itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi saya alhamdulillah dana pribadi juga keluar, badan juga apa, cuma dana pribadi nggak terlalu besar lah, ya. Cuma badan ini memang saya siapkan untuk itu, ya. Untuk batang tubuh ini. Kadang-kadang istri saya kan kader kan, ya. Pulang-pulang saya bawa baju kotor, kan, amplopnya nggak ada. Misalnya kalau ke daerah-daerah seperti itu kan. Cuma alhamdulillah ini memang sudah disiapkan, Allah memang punya pasangan seperti ini kan. Dan kemudian yang didapatkan adalah kebahagiaan batin gitu. Luar biasa kebahagiaan batin. Misalnya kalau di lapas ya, orang tuh misalnya ada yang jadi tukang parkir, ya kan, di pasar, di pajak ya. Jumpa saya, udahlah Buya, nggak usah, ya kan? Atau saya sedang sarapan, udah saya yang bayari, gitu, ya kan? Itu kan kebagian-kebagian kecil yang rasakan, itu kebagian, gitu kan? Dan kadang dia ditahan di situ, tapi tempat tinggalnya agak jauh dari daerah situ. Dia datang ke rumah saya itu, mengadu. Pesan saya selalu, dekatkan diri ke masjid, ya kan? Karena apa namanya, yang bisa mewarnai kita itu adalah lingkungan dan teman-teman seputar kita. Kalau nggak diterima lagi keluarga kita, pergi hijrah, saya bilang. Saya selalu pesan saya begitu. Alhamdulillah ada yang buta huruf Quran, nggak pandai sholat, di situ bisanya gitu. Dan saya dakwanya bukan di mimbar, dia apa tuh, duduk minum kopi sama mereka. Kan di sana ada warung kecilnya kan, minum kopi, cerita, dan curhat kan, sampai begini lagi cerita begini kan. Berarti proses dakwanya berbeda ya, yang Buya terapkan kepada narapidana mungkin atau daerah-daerah pelosok? Oh, beda, pasti beda. Berbeda ya. Apalagi yang saya masuk itu daerah Tarekat. Ya, masih Pargopal, Partai Goyang Kepala. Ya, kita kan sampai sebelum namanya tarikatul dakwah, ya, metode dakwah tadi, sampai terciptanya ta'liful qulub, tergenggam hati mereka. Kita harus pandai bermain di atas gelombang gitu. Ya. Jadi ya diikuti mereka, tapi tetap dalam tidak melanggar akidah gitu. Jadi persoalan misalnya muamalah, ya kan? Ya diajak bicara lah kan. Nah, insya Allah dari ada yang doa pakai kemenyan masih banyak di sana. Masih banyak kemenyan kan. Itu lambat-lambat alhamdulillah ya lepaskan. Dilepas ya. Oke. Tapi terkait dengan mungkin Muhammadiyahnya sendiri, Buya juga pernah bermuhammadiyah di Sumatera Utara, sekarang di Sumatera Barat. Itu gimana perbedaannya? Ya beda, pasti beda ya kan. Pertama dari dinamika.
itu pasti beda. Alhamdulillah kita Sumatera Utara ini lebih dinamis. Mungkin karena lebih heterogen apa di sini ya. Jamaahnya atau anggotanya lebih banyak. Ya. Tantangan juga nampak jelas. Ya. Saya kan aktivis kampus juga. Ya, di USU, mantan ketua umum Senat Mahasiswa. Itu saya kumpulkan anak HMI, anak IMM, ya kan, anak PMI, anak Himmah dulu di musola. Akhirnya berdiri pesantren kilat wajib untuk mahasiswa muslim. Masa saya jadi ketua umum senat itu, kalau nggak nilai mata kuliah agama Islamnya D. Ya, sementara nilai mata agama Islam saya D. Karena saya tukang protes sama gurunya yang bukan orang Muhammadiyah. Semester 7 saya perbaiki nilai mata kuliah agama Islam itu. Ya. Dan sampai hari ini perkaderan itu masih ada. Di USU itu ya, dia masih ada. Ketika saya sampai di Sumbar, itu ya kiri kanan Islam semua kan. Dan sini cukup jelas sekali Masjid Taqwa Muhammadiyah tuh. Di sana ada Masjid Taqwa tapi bukan Muhammadiyah. Lambang masih ada logo Muhammadiyah, amalannya belum sepenuhnya Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Ya pengajian tidak semarak di sini gitu. Pengajian khusus Muhammadiyah, kajian-kajian Muhammadiyah. Ya. Baik Bu ya. Mungkin kita tahan dulu perbincangan kita ya Bu ya. Gak terasa kita harus break dulu Bu ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah jangan kemana-mana dulu karena ini perbincangan base bersama Bu Makomah Mahmuda sangat menarik sekali dan bagaimana kita akan melihat perjalanan Muhammadiyah baik itu di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat di Kota Sorong juga khususnya. Jadi jangan kemana-mana, kita break sejenak. Sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu, masih bersama saya Bes Nugraha dan narasumber kita ada Buya Makomah Mahmuda yang saat ini sedang berada di Kota Medan. Sudah berapa hari Buya di Alhamdulillah 5 hari. 5 hari ya. Tadi kita cukup sempat berbincang-bincang, ternyata Buya juga mau menghadiri kegiatan Pena IPM sama ada hibah buku. Ini boleh diceritakan sedikit Bu ya? Iya, saya kemarin di samping jadi khatib Idul Adha, kemudian menghadiri acara Family Gathering, Persatuan Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan ada lebih khusus, saya dikontak oleh keluarga almarhum Tengku Abdul Latif Rusdi yang punya ribuan buku dan rencana buku itu akan dihibahkan ke saya dan saya mengatakan akan membagi-bagikan nanti di pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Barat dan ulama-ulama pembaca kitab. Karena buku-buku beliau kan ada buku-buku istilah orang gini yang buku kitab kuning ya, buku-buku strukturat ya. Oh gitu ya. Iya. Tadi Buya kan sempat kegiatan-kegiatannya banyak. Saat ini menjabat sebagai pimpinan Basnas juga. Pimpinan Basnas ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan terkait dengan Basnas di Kota Solo itu. Kalau saya Basnas ini pun ya dimintanya kan, ada yang ngajak kan. Mau saya sebutkan lah kan, orang penting lah yang mengajak kan, masuklah ya kan. Insya Allah melalui proses. Jadi saya menganalisa diri. Kalau saya mau ikut ke dalam menjadi istilahnya pejabat publik itu, kalau untuk pakai pemungutan suara sampai di Muhammadiyah sendiri ya, ya sampai voting, saya kalah. Karena saya tahu ya, saya orang Minang itu kan ada prinsipnya anak di pangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Artinya dia akan mendahulukan, akan mengutamakan, ya kan. Dan kemudian selalu nggak mau kalah. Terimpi indak di atas, tak kurung ndak di luar. Terimpi dia mau di atas, terkurung tapi di luar, kan nggak mungkin kan. Nah, dan saya memaklumi kearifan lokal seperti itu. Dan saya selalu payah sekali untuk jadi top leader gitu. Dan kalau voting pasti saya kalah gitu. Jadi tes KPU itu ya potensi diri alhamdulillah
cukup sulit, sangat sulit untuk masuk ke sana. Alhamdulillah masuk. Kemudian di Basnas pun seperti itu. Saya tes, ya, alhamdulillah dari Basnas RI sendiri, ya di atas 2 lah rankingnya kan, alhamdulillah kan. Dan yang dilakukan di sana luar biasa, sangat luar biasa. Ojek-ojek itu diasuransikan di BPJS Ketenagakerjaan. Guru-guru MDA, ustadz, ya kan, imam masjid. Jadi kalau mereka meninggal dunia, keluarganya dapat santunan. Beberapa waktu lalu ada yang garin masjid, garin di sini apa ya? Marbot ya. Marbot. Ya. Meninggal dunia, anaknya di cover pendidikannya sampai sarjana. Sampai sarjana. Iya, dan melakukan bedah rumah, ya, memang dibongkar habis rumahnya, dan direhab, ya kan, alhamdulillah. Kemudian imam-imam masjid itu diberi insentif secara rutin bulanan, lansia, ya, diberikan. Jadi kalau misalnya tanggal 10 itu rame itu orang tua, ya, dan saya selalu ditelepon, dihubungi para janda. Tapi hubunginya bukan yang lain ya, Bu ya? Jandanya susah loh, dari nenek-nenek. Ya sudah. Jadi Muhammadiyah saya rasa perlu juga memikirkan kayak mana orang-orang tua kita di Muhammadiyah, orang-orang Asia yang pada masa tuanya memang bisa dia tetap nyaman gitu. Dan Muhammadiyah lah atau Aisyah lah yang bisa membackup mereka gitu. Jangan sampai mereka terpinggirkan, tak terpedulikan di masa tuanya sementara dia aktif di Muhammadiyah atau di Asia. Nah, saya nggak tahu apakah memang ada lembaga itu di kita seperti, ya, apakah rumah jompo, tapi kesannya rumah jompo apa namanya, kalau memungkinkan semacam ada pembinaan, mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua gitu, tapi dalam rangka lansia ke atas lah, ya, sehingga dia nyaman di hari tua. Ya, apakah memang ada lembaganya? Allah alam, saya nggak update memang. Ya, itu dia. Ya, Bu kan aktif juga sebagai ketua Majelis Wakaf di PDM ya. Itu seperti apa kegiatan Bu? Itu terus terang belum ada. Ya, artinya saya kan dari kota, kemudian diminta di kabupaten itu. Yang minta itu mantan polisi. Dia pimpinan cabang Muhammadiyah, yang termasuk di antara beberapa pimpinan cabang yang aktif. Di pimpinan cabang tuh ya nggak sampai segini mungkin. Dan saya salut, luar biasa mantan polisi kan. Saya bilang, kalau Bapak kalau yang lain sudah minta, enggak, saya bilang. Saya kan tahu adanya, karena sekedar udah keluar SK, nggak ngaji, nggak kerja, hilang, ngapain, saya bilang kan. Saya nggak ada gunanya di SK tuh. Kadang-kadang ada lembaga tertentu perlu SK tadi untuk naik karirnya kan. Nah, si Bapak ini ngajak saya, kalau Bapak yang minta, saya nggak bisa nolak. Dia tuh tiap hari, dia pengurus panti asuhan Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, tiap hari anak-anak panti asuhan tuh wajib sholat tahajud. Dan tiap pagi dia jam 4 ting lapor, ini anak-anak sholat tahajud ya. Kayak mana saya mau nolak orang yang seperti itu ngajak saya ke Muhammadiyah? Oke, siap. Apalagi ada masalah memang tanah wakaf Muhammadiyah yang belum sampai hari ini terselesaikan, dan itu terkait dengan pejabat daerah yang sangat yang udah viral sekali hari ini. Saya belum melakukan memang, karena baru SK tadi baru diberikan, dan saya belum berbuat untuk itu memang khusus spesifik itu. Iya. Baik. Tapi kalau menurut pandangan Buya sendiri, perkembangan Muhammadiyah antara Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Sumatera Barat itu gimana, Pak? Ya, masing-masing kan punya spesifikasi kelebihan kan. Cuma orang pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat sendiri, personal sendiri, itu ya yang jadi guru saya juga, tempat saya mengadu juga, itu angkat jempol itu untuk Sumatera Utara ini. Ya, luar biasanya, beda katanya. Ya, suasananya beda memang. Kita berbahagia berada di sini. Ya. Terkait dengan Muktamar Muhammadiyah ke-49 nanti di Sumatera Utara di Medan. Ini gaungan di Sumatera Barat gimana, Bu ya? Ya, tentu sudah ada kan, tentu sudah ada. Cuma ya ini boleh saya terus terang lah ya. Kadang-kadang ya kita di Muhammadiyah ini kan ada hal sifatnya rutinitas yang wajib kita ikuti. Pengajian pimpinan, kegiatan-kegiatan lain ya. Kadang-kadang itu hari bermuhammadiyah misalnya kan. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang mungkin
kurang bergelora, tapi ketika kalau ada acara muktamar itu ya luar biasa memang semangatnya. Setelah itu ya dingin lagi gitu ya. Cuma ya sampai sudah, saya kira media kan sudah cukup ya sudah cukup intens tuh mengkabarkan akan ada muktamar di sini, dan saya udah siap-siap tuh. Saya akan datang kemari, ya kan, sama istri saya kemari kan. Muktamar IPM saya kejar kemari kan. Baik. Insyaallah ya. Baik, Buya. Nah, dari perjalanan Buya Makamah Muda aktif berdakwah. Nah, itu emang cita-cita tujuan dari semenjak mudanya atau memang mengalir begitu saja, Buya? Kalau kan kayak di waktu SMA. Saya SMA-nya SMA WR Supratman. Itu SMA pembauran antara orang Tionghoa sama pribumi. Itu 2 kali lipat orang, misalnya saya dulu uang sekolahnya 7.000, mereka 14.000 ketika itu dulu. 2 kali lipat mereka kan. Nah, saya di sana. Di situ saya ada dikasihkan apa namanya? Form apa cita-cita gitu ya. Iya kan, itu tertulis tuh ya, itu rekam jejak yang nggak bisa cita-cita saya jadi presiden gitu. Saya mana-mana yang marah wali kelas saya orang-orang Tionghoa kan, apa ini? Kan tahun berapa tuh? Tahun 84 ya, 83 ya. Ngapa mana bisa jadi presidennya? Kenapa Pak? Itu. Tapi saya mengalir saja karena ketika masih di IPM sendiri, kami sudah melalui dari IPM Kota Masum, Medan, sudah berdakwah ke pelosok, ke Tanah Karo. Iya, ke sana bangun turut membangun kamar wudu, musola dan sebagainya ya. Sama adik-adik, dan terus saya asyiki itu ya dakwah ke pelosok itu sampai hari ini. Baik. Terkait dengan dakwah lagi nih, Buya. Tantangan apa saja mungkin yang Buya temui sejauh ini terkait dengan mungkin perjalanan dakwah Buya? Ada sebuah daerah yang dahulu tidak ada di sana, tidak masuk sinyal internet kan, sudah masuk. Itu saya ketika baru masuk, saya datang ke situ, saya wanti-wanti itu ya. Ini luar biasa sekali nih, bisa bermanfaat dan dampaknya bisa akan membahayakan sekali kalau tidak disiapkan ya. Dan kadang-kadang para mubalik kita kurang menyampaikan ini, hanya menyampaikan dampaknya saja kadang, tapi tidak menggunakan manfaat yang luar biasa dari internet ini gitunya. Dan hari ini mubalik ya tidak boleh gaptek, ya tidak boleh gaptek ya, dan memang harus ya terus belajar lah. Jangan pernah berhenti belajar, long life education ya, belajar ya. Walaupun dipersilihkan apa derajatnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari ayunan hingga keling lahat ya. Dan itu alhamdulillah saya praktekkan ya. Saya masih kuliah juga, masih belajar juga. Iya. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah perlu diketahui Buya ini masih belajar juga ya, Buya. Masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Ini S2 ya, Buya? S2 yang ketiga ini. S2 yang ketiga di Solo. Hari ini ya di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Iya. Kadang-kadang dosen lebih muda dari saya. Makan dosen memang Ibu ya. Nah, Bu ya, mungkin momen yang paling berkesan dalam perjalanan dakwah Buya apa nih mungkin boleh kita? Setiap momen ya saya selalu punya kesan gitu. Ada ceritanya. Iya. Artinya gini, dakwah itu, berdakwah terutama ya, menyampaikan dakwah Islam ini bukan pekerjaan yang menguntungkan dari segi dana, ya. Tapi kalau memang kita menjadikan ini sebuah profesi yang benar-benar profesional ya, itu insya Allah bisa ya. Tapi saya enggak gitu. Sekalipun saya di KPU, orang selalu tanya ngisi, ya dari Depak ya? Enggak. Guru ya? Enggak, sih bilang. Ya kerja di mana katanya? Nah, saya masih 10 tahun itu saya masih terus berdakwah gitu. Iya, sekalipun di KPU komisioner ya. Iya, masih. Iya. Alhamdulillah ya saya selamat ya dari persoalan yang keuangan, persoalan lain tetap selamat alhamdulillah ya. Masih istiqomah ya kan. Dan menikmati, saya kan menikmatinya itulah dakwah tadi. Iya. Saya jadi lebih sehat ya, banyak kawan kan ya. Sekalipun ada yang menerima, ada yang berencana dulu menyiram saya pakai air cabai. Oh, ada juga Bu ya? Ada, tapi belakang setelah taubat dia cerita.
Karena saya kan pelan-pelan tadi kan menghilangkan tahyul bidah khurafat itu. Belakangan bilangnya sudah jumpa. Saya berencana menyiram air cabai. Dilarang apa namanya? Ya banyak. Ya ritual-ritual yang ternyata masih banyak yang jauh daripada al-Islam, dan itu tugas berat Muhammadiyah Sumatera Barat sebenarnya. Iya. Baik Bu ya. Iya. Berarti masih banyak di sana ya terkait dengan yang. Iya, kalau kita rajin sampai ke pelosok-pelosok masih banyak. Ya kan, ini kan adat katanya. Jadi saya terpaksa harus paham adat. Oke. Ya, apa benar ini adat nan sambana adat atau adat nan teradat istilahnya. Ini Nasution harus tahu nanti itu. Dan Nasution itu dari manapun lu harus tahu nanti itu. Ternyata ada punya kaitan dengan Sumatera Barat. Iya, dari Pagaruyung. Istanmu Pagaruyung. Iya. Bu ya, terakhir mungkin karena perbincangan kita udah di penghujung nih Bu ya, nggak terasa ya. Pengennya sih satu harian bersama Bu ya. Pesan kepada angkatan muda Muhammadiyah mungkin Bu ya. Sahabat dakwah rahimakumullah, terutama angkatan muda Muhammadiyah, sesekuler apapun sebuah organisasi, sebuah pergerakan, sebuah komunitas, kalau dia tidak pernah memikirkan perkaderan, maka tunggulah jadi organisasi papan nama saja. Jadi ruh sebuah gerakan apapun itu perkaderan. Kalau sudah kita lupa melakukan perkaderan, maka tinggallah jadi papan nama. Perkaderan bagaimana? Perkaderan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Kita bersyukur di Muhammadiyah, ya. Tidak hanya selesai, kalau mungkin organisasi tidak saya sebutkan organisasi mahasiswa lain atau pemuda lain, dia nggak punya induk. Kita sudah ada induknya Muhammadiyah atau Asia. Kemudian tempat ngungkunya mana? Ada Masjid Muhammadiyah. Situ ngungkunya. Ya. Jadi bersyukur. Ini kita sebuah kebahagiaan besar kalau adik-adik saya, angkatan muda Muhammadiyah, sudah masuk ke Muhammadiyah, kenali betul, kuyuh, habis-habisan bermuhammadiyah, insya Allah jadi orang kalian. Kemanapun akan dipakai, insya Allah. Ya. Baik Bu ya. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya di studio podcast Infomu ini. Mudah-mudahan Bu ya sehat selalu. Amin. Perjalanan dakwahnya terus menginspirasi. Dan nanti kembali ke Solo sehat walafiat, perjalanan lancar Bu ya. Kembali hari apa rencana Bu ya? Insya Allah dari Prapat itu saya lanjut ke Solo itu. Oh, dari Prapat lanjut ke Solo. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya Bu ya. Amin. Menantikan dakwah-dakwah yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan yang mungkin singkat tapi penuh makna bersama Buya Makomah Muda dari Solo, datang kemari ke studio podcast Infomu, suatu kehormatan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, baik di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, Indonesia, bahkan di mancanegara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabat, teman saudara, keluarga, supaya dakwah Muhammadiyah bisa terus berkembang. Amin. Kini saatnya saya Bes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi